لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa salihin wa ja'ala taubata zinatal muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati ayahanda jamaah salat subuh Masjid Jami' At-Taubah yang dimuliakan Allah. Pada subuh kali ini tiada kata terindah yang pantas kita ucapkan kecuali untayan kalimat tahaddus bi ni'mah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja sebagai penghias raga kita dan puji sebagai pelita hati. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang terpuji. Salawat bertaburkan salam kita sanjungkan kepada Nabi akhir zaman, uswah, qudwah, teladan terbaik bagi kita dalam kehidupan ini, yang telah membawa kita umat manusia minaz zulumati ilan nur, menyelamatkan kita dari gerbang jahiliyah menuju cahaya ilahiyah. Beliau tidak lain tidak bukan junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hatta ya'tiyakal yaqin, sampai satu saat ajal menjemput kita. Harapan kita mudah-mudahan Rasulullah mau kiranya memberikan syafaatul uzma, pertolongannya buat kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyelamatkan kita manusia agar kita tetap berada pada jalan Allah, Allah kirim tidak kurang 124.000 nabi. Berapa? 124.000 nabi, 313 orang rasul. 25 orang nabi dan rasul kita tahu namanya, kita tahu sepenggal kisah dan perjuangan dakwah serta kehidupannya. Di antara 25 orang rasul itu mengerucut menjadi 5 orang rasul yang bergelar ulul azmi. Siapa ulul azmi ini? Yaitu nabi dan rasul yang mempunyai tingkat ketabahan, kesabaran, keuletan di atas rata-rata kebanyakan manusia. Nah, salah satu nabi yang bergelar ulul azmi yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam suasana hijrah, tahun baru hijriah 1444 hijriah, adalah Michael Hahad menulis satu buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini. Beliau tidak ragu menempatkan Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nomor 1 dari 100 tokoh yang ia tulis dalam bukunya. Menarik, ketika buku ini diseminarkan di London University, para jurnalis, wartawan yang hadir bertanya, Michael Hahat, apa alasan Anda menempatkan Muhammad nomor 1 dari 100 tokoh yang engkau tulis dalam bukumu yang paling berpengaruh di dunia ini sampai saat ini? Jawabannya sungguh luar biasa. Kata Hahat, adakah manusia sehebat Muhammad sampai hari ini? Dakwah Islamnya begitu singkat, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Yang pertama, yakin akan ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad bukan puluhan orang, cuma 4 orang. Siapa itu? Yang pertama Abdullah bin Quhafah. Kita mengenal Abu Bakar As-Siddiq. Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta beliau. 2 anak kecil, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Rentang waktu 1440 tahun lamanya, bukan makin sedikit yang percaya kepada Islam, bukan makin habis ini ajaran Islam, tapi makin banyak. Sekarang ada yang mencatat 1,9 miliar sudah memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Menarik ayahanda, saya di Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang Selatan, hampir tiap minggu ada saja yang masuk Islam, ya. Jadi update terus saya tuh, ya, di kantor MUI kita Kota Tangsel. Kemudian kebetulan saya di komisi dakwah di MUI kita di Tangsel ini. Hampir tiap minggu ada saja, ya, yang memeluk agama Islam. Dan menariknya, bukannya yang tua, tapi yang muda-muda, ya. Alhamdulillah, yang muda-muda. Belum lama orang Korea Selatan tuh, 2 orang kalau tidak salah, mengucapkan 2 kalimat syahadat di kantor MUI kita, ya. Belum 1 minggu yang lalu ada lagi, ya, yang memeluk agama Islam. Ini menarik. Jadi mengapa makin lama makin banyak yang percaya kepada ajaran Rasulullah ini? Kata Hahat, ternyata karena yang diajarkan oleh Muhammad adalah nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kemaslahatan, kasih sayang. Saya tidak yakin kalau yang disampaikan Muhammad nilai-nilai kebohongan. Kebohongan mampu bertahan sampai 1440 tahun lamanya. Subhanallah. Ini pelajaran berharga buat kita, bahwa Rasulullah memang dakwahnya begitu singkat. Bahkan awal-awal perjuangan dakwahnya luar biasa tantangannya, ya. Ketika sembunyi-sembunyi, cuma 11 orang yang percaya, ya. Akhirnya kata Allah, fasda' bima tu'maru 'arid anil jahilin. Muhammad terang-terangan aja deh, ya. Door to door sudah, tapi nggak banyak, terang-terangan saja. Dikumpulkan orang-orang kafir Quraisy, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah, Al-Walid, Abu Sufyan sebelum Muslim. Rasulullah mendakwahkan Islam. Ucapan pertama yang keluar dari mulut baginda Rasul, wahai paman-pamanku, kalau saya Muhammad keponakanmu yang mengatakan di belakang kita ada serigala yang akan menerkam kita, paman percaya atau tidak? Kata orang kafir Quraisy, Abu Jahal, CS itu, kalau kamu yang bicara begitu Muhammad, saya percaya, saya yakin, karena kamu memang Al-Amin, orang yang dipercaya sejak kecil. Tetapi ketika diajak untuk memeluk agama Islam, tidak semuanya menerima, bahkan menolak, ya. Bahkan kata Abu Lahab, hanya untuk omong kosong begini kau kumpulkan kami Muhammad, ya. Celaka kamu Muhammad. Tetapi Allah jawab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka tangan Abu Lahab, bukan Rasulullah. Akhirnya karena perjuangannya udah begitu dahsyat, luar biasa, ya, akhirnya semakin banyak yang mengikuti ajaran Rasulullah,
gerah juga nih ya, Abu Bakar, Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah Al-Walid, Abu Sufyan gerah. Wah, kalau begini Muhammad mengancam apa eksistensi Tuhan kita nih, berhala kita begitu. Bagaimana kalau kita rapat nanti malam? Rapat kafir Quraisy untuk apa? Untuk membunuh Muhammad. Masya Allah ya. Akhirnya rapat tertutup, cuma pemuka Quraisy yang hadir, bahwa besok malam Muhammad harus kita bunuh. Tetapi tolong, ini rahasia, jangan disampaikan kepada siapapun. Namanya kita Pak, orang berkeluarga, serahasia apapun pulang ke rumah pasti ngobrol sama istri kita, bener enggak? Akhirnya ngobrol juga sama istrinya. Mah, ada rahasia besar nih. Mengapa? Besok malam Muhammad akan dibunuh. Ya, bilang dia sama istrinya. Istrinya pagi-pagi rupanya belanja ke pasar, Pak. Cerita lagi sama temennya. Ya kan sekarang ada yang namanya besti tuh, ya kan? Temen akrab gitu ya. Akhirnya nggak tahan juga tuh istrinya, ngobrol lah di pasar. Besok malam Muhammad mau dibunuh. Akhirnya dia pulang ya ngobrol lagi sama suaminya. Akhirnya udah tidak jadi rahasia sampai ke telinga sahabat dan Rasulullah. Masya Allah. Akhirnya pada malam merencana pembunuhan itu, ringkas cerita, di rumah Rasulullah ada 3 orang. Beliau, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah, Ali, tolong kamu gantikan saya tidur di tempat tidur saya. Masya Allah, suruh gantiin mati ini Ali bin Abi Thalib, anak muda. Apa menolak? Baik ya Rasulullah, siap ya Rasulullah. Nggak pakai nawar-nawar, padahal gantiin mati. Kalau kita kan mungkin mikir dulu juga itu. Ali bin Abi Thalib, siap ya Rasulullah. Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur Rasulullah. Rumah Rasulullah malam itu sudah dikepung. Ya Allah, Jazirah Arabia khususnya tuh sekitar orang-orang kafir Quraisy udah sunyi senyap. Habis Isya jam 8, jam 9 udah sepi. Wah, karena udah tahu semua bahwa akan ada pembunuhan Muhammad. Akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar berangkat hijrah ke Madinah. Ya Allah, ya. Al-Gojok Quraisy nggak ada yang lihat tuh, ya. Wa ja'alna bainihim aydihim syaddan. Jadi semuanya ditutup matanya oleh Allah. Mukjizat dari Allah tuh, ya. Kalau kita sih yang keluar ketahuan, ya Rasulullah, Allah lindungi. Akhirnya Rasulullah, Masya Allah, hijrah ke Madinah. Bukan jalan yang biasa. Kalau jalan yang biasa ketahuan. Jalan yang tidak pernah dijalani orang. Singgah sebentar ke Gua Tsur, 3 hari 2 malam kalau dalam sejarah mencatatnya. Husain Haikal dalam Hayya Muhammad, Allah kirim mukjizat di pintu Gua Tsur itu. Apa tuh? Laba-laba yang membuat sarang di mulut gua, batang ranting yang menutupi mulut gua, kemudian ada burung merpati yang bersarang di situ. Kata Al-Gojok Quraisy, padahal udah mondar-mandir di pintu Gua Tsur tuh, tidak mungkin Muhammad ada di sini. Mengapa? Ini laba-laba, sarangnya masih utuh. Kemudian batang ranting rapat sekali nutupi pintu gua. Kalau Muhammad datang pasti udah rusak. Makanya Husain Haikal dalam Hayya Muhammad, kisah hidup Muhammad, itu adalah mukjizat yang Allah kirim untuk menyelamatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memberikan makan anak Abu Bakar. Caranya bagaimana, Ustaz? Sambil menggembala kambing. Ini hebatnya. Biasanya kita kalau gembala kambing, ya, masih kecil kita punya kambing saya juga banyak tuh, ya. Jadi biasanya kambing jalan duluan, kita belakangan yang gembala. Ini dibalik sama anak Abu Bakar nih. Dia yang jalan duluan, kambing yang ngikutin belakangan. Maksudnya apa? Biar tapak kakinya dihapus oleh tapak kaki kambing sehingga tidak ketahuan. Masya Allah. Tidak terasa air mata saya mengalir deras tuh ketika saya menatap Gua Tsur. Oh, berarti di sini sahabat menyelamatkan Rasulullah. Ya. Kalau sekarang udah enak, ada jalan raya, kita bisa foto-foto di situ. Itu awal sejarah perjuangan Rasulullah. Berpikir saya itu, kalau Rasulullah gagal di situ, dibunuh oleh orang kafir Quraisy, mungkin hari ini kita tidak ruku dan sujud kepada Allah. Benar apa enggak? Ya Allah, ini awal perjuangan Islam. Akhirnya sampai ringkas cerita Nabi di Madinah.
Yang pertama kali dibangun Nabi di Madinah bukan mall. Kalau kita kan pertama kali kita bangun apa sih ke satu daerah? Pasti pasar, kan begitu. Tapi Nabi yang dibangun masjid, Masjid Kuba, lanjut Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi juga luar biasa. Kalau sekarang kita lihat Masjid Nabawi megah, luar biasa nyaman. Awal membangunnya ini sahabat menggali batu-batu yang ada di gunung-gunung batu tuh di sekitar Masjid Nabawi. Kalau sekarang di belakangnya udah pasar melulu, udah mall tempat kita belanja. Dulu tuh gunung-gunung batu digali dengan kapak seadanya. Kalau sekarang kita lihat tuh pekerjanya ada yang dari Korea, dari mana udah pakai alat, udah seret beres tuh batu. Kalau dulu pakai kapak. Ada yang membawa satu, ya, dijinjing di atas pundaknya. Ada sahabat yang bawa 2 batu kiri kanan di pundaknya. Sahabat bertanya, hebat banget kamu, orang-orang 1 kamu 2. Apa maksudnya itu batu dibawa 2? Kamu tahu, yang 1 pahalanya untukku, yang 1 untuk kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, perjuangan membangun Masjid Nabawi. Mau sholat maghrib, sholat isya, pelepah kurma kering dikumpulkan, dibakar. Buat apa? Buat penerangan. Saya tadi sampai di sini 4:30, dan belum ada 1 orang pun. Saya rada-rada ngeri juga ini pada sholat subuh apa enggak ini? Begitu. Saya hidup-hidupin lampu, nggak bakar pelepah kurma, tinggal cetrek-cetrek. Dan memang begitu terus tiap minggu saya keliling. Pasti saya paling dulu tuh. Kadang-kadang iseng kalau di bawahnya ada kurung batang. Wah, ada kurung batang ini, kita iseng juga tuh kadang-kadang. Ya, ngidup-ngidupin lampu, kita takut ada yang lagi tidur, ada yang apa. Tapi kalau ini kan terang pinggir jalan, ya. Jadi Nabi perjuangannya begitu luar biasa. Madinah awalnya namanya Yasrib. Ketika Yasrib, orang datang ke situ cuma untuk dagang, nomaden. Kalau cuacanya bagus, kemudian banyak barang dagangan, datanglah di situ kumpul di Madinah, di Yasrib. Kalau cuacanya tidak bagus, nggak ke situ. Nabi hadir hijrah ke Madinah, diganti Yasrib jadi Madinatul Munawwarah. Jadi kota, artinya banyak yang singgah di situ. Bahkan sampai sekarang ramai kota itu. Masya Allah. Ini perjuangan dakwah Nabi, hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Akhirnya Madinah jadi Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Dengan apa? Dengan cahaya Islam. Di situ awalnya. Ringkas cerita, ketika di Madinah Nabi sudah kuat. Banyak yang belum Islam, tapi tidak dipaksa. Di situ masih ada Yahudi, masih ada Nasrani, masih ada Majusi yang menyembah api. Tapi Nabi lindungi. Di situ sejarah mencatat Nabi tidak hanya pemimpin agama, tapi Nabi pemimpin negara. Ya Allah, luar biasa, ya. Sebelum Amerika bikin Declaration of Human Rights, hak asasi manusia sejagat, Nabi sudah terapkan dasar-dasar hak asasi manusia di Madinah. Nabi buat yang namanya Piagam Madinah. Apa isinya tuh? Salah satu isinya, kalau umat Islam diserang oleh orang di luar Madinah, Kristen, Yahudi, Majusi, bahu-membahu mempertahankan Madinah. Begitu juga sebaliknya, kalau Yahudi, Nasrani, Majusi di Madinah diserang oleh orang di luar Madinah, Islam harus membantu bahu-membahu mempertahankan Madinah. Ringkas cerita, Nabi kangen sama kampung halamannya. Kita juga kan kangen sama kampung halaman kita. Makanya kalau lebaran pada pulang kampung, bener nggak? Ngumpulin uang dari sekarang buat pulang kampung. Mengapa rindu kita sama kampung halaman kita? Rasulullah juga begitu. Udah kuat, rindu sama Mekah, kampung halaman saya. Tapi Nabi sudah kuat luar biasa. Pasukannya begitu hebat. Dalam sejarah Mekah dikepung 4 penjuru tuh. Ya Allah. Tapi tidak ada yang mampu melawan. Hal ini diketahui oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Uqbah, Al-Walid, Abu Sufyan sebelum Islam. Wah, Muhammad balas dendam jangan-jangan nih. Udah kuat kedengarannya di Madinah. Dia mau berangkat ke Mekah, habis kita kalau dia mau ini. Semuanya pada bersembunyi.
Ini yang luar biasa dari dakwah Nabi. Tetapi ketika Nabi sampai di Mekah, ucapan apa yang keluar dengan kekuatan yang begitu hebat? Kata Rasulullah, wahai pamanku Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah, Al-Walid, hari ini al-yauma yaumul marhamah, kata Nabi. Hari ini hari kasih sayang. Tidak ada dendam di antara kita. Tidak ada yang akan tertumpah darahnya setetes pun. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Akhirnya yang pada sembunyi kemudian pada melihat begitu. Wah, ternyata gak jadi mati kita. Di luar dugaan. Ya kan orang kalau dahulunya disakiti Pak ketika lemah. Ketika kuat pasti balas dendam, kan begitu. Tapi inilah yang ditunjukkan Rasulullah. Tidak dendam sama sekali. Bahkan kalimat yang keluar ketika Nabi gagah berani memasuki kota Mekah, al-yauma yaumul marhamah, hari ini hari kasih sayang. Masya Allah. Peristiwa Fathu Mekah ini Allah abadikan dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihat Muhammad, saat itu mereka masuk agama Allah berbondong-bondong. Alhamdulillah. Jadi Islam ditebarkan Nabi dengan kasih sayang, marhamah, rahmah, sesuai dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi penebar kasih sayang pada seluruh alam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bertasbih kalian, istighfar, mohon ampun pada Allah, sungguh Allah Maha penerima taubat. Masya Allah. Ini awal perjuangan dakwah Nabi, sehingga hari ini kita bisa kenal Allah, kita bisa ruku dan sujud kepada Allah berkat perjuangan Rasulullah. Hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kemudian Nabi terus berdakwah dengan kasih sayang. Tidak ada yang disakiti dengan dakwah Nabi. Masya Allah. Ini luar biasa pelajarannya. Sekarang apa hijrah kita seperti itu? Hijrah kita bukan seperti itu sekarang. Menghijrah ini artinya kan pindah. Makanya ada hijrah makani, hijrah tempat, artinya kita pindah dari satu tempat yang tidak enak kepada yang lebih enak, lebih baik. Sesuatu yang tidak baik menuju kepada yang lebih baik, itu hijrah juga. Tapi ada yang namanya hijrah maknawi. Maksudnya apa? Nabi rangkai dengan satu kalimat yang indah, al-muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah menuju kepada kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Insya hijrah kita itu sekarang berupaya memperbaiki diri kita. Makanya Allah sumpah wal asri, demi waktu. Wawunya pakai wawu kosam, wawu sumpah. Artinya kalau Allah bersumpah dengan waktu, ada yang hebat dengan waktu itu. Makanya masa cuma 3, masa lalu, hari ini, dan akan datang. Masa lalu tidak akan pernah kembali lagi dia. Betul benar? Sedetik pun tidak akan pernah kembali lagi itu masa lalu. Dia anggap aja kaca spion ketika kita berkendara. Artinya apa? Sekali-kali boleh kita lihat, tapi jangan kita pandangin terus. Ya, sekali-kali boleh lihat. Yang bagus lanjutkan. Yang tidak baik jangan kita lanjutkan, hentikan. Insya kaca spion sekali-kali boleh lihat, jadikan iktibar dan pelajaran. Hari ini adalah cermin. Yang kedua, hari ini adalah cermin. Filosofinya bagaimana Ustaz? Hari ini kata Nabi harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kemudian masa yang akan datang adalah kertas putih, kanvas. Terserah kita mau ditulisin dengan tinta apa tuh masa depan kita nanti. Karena umur kita tidak ada yang tahu, benar apa enggak? Singkat usia kita. Kalau Nabi Adam sampai 1000 tahun, Nabi Nuh 1000 tahun kurang 50 tahun. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa kira-kira kisaran umur umatmu? Kata Nabi, baina sittin wa sab'in,
tidak lebih umatku umurnya 60 sampai 70 tahun. Betul apa benar? 60 sampai 70 tahun. 50 tahun penyakit udah mulai hadir, benar Pak? Kalau di tempat kondangan kadang-kadang saya kesian ngelihat bapak-bapak mau ngambil sate tepak kami istrinya, jangan ya sate kambing itu mah, begitu. Iya kan? Mau ngambil yang kuah-kuah, jangan santan. Ujung-ujungnya makan nasi sama kuah sop aja. Sama kerupuk dah. Ya Allah. Udah banyak. Makanya waman nu'ammir urunakisu fil khalqi afala ya'qilun. Setiap kami panjangkan umur kalian manusia, pasti kami kurangi nikmat kejadianmu. Betul atau benar? Panjang umur nikmat makin kurang tuh. Nggak terasa. Rambut mulai berubah. Benar kan? Mulai putih-putih. Mata udah mulai burem, iya kan? Telinga udah kurang pas dengarnya. Ya. Ini kaki, ya kalau lama-lama begini nih, semutan apa gajahan? Nah itu panjang umur kata Allah nikmat kurang. Tuh. Malam Jumat kita sering baca Yasin tuh kan? Wa man nu'ammirhu nakisu fil khalqi. Panjang umur nikmat kurang. Afala ya'qilun, apa enggak mikir? Ya Allah. Perasaan sini ya. Wah main bola mampu banget, baru lari jungkir balik kita. Perasaan mah bener apa enggak? Ya Allah, perasaan mah kayak dulu aja. Wah ini mah kuat melihat lapangan. Udah orang yang hobi kan begitu. Teman saya dia berasa, wah saya dulu latihan sama main-main timnas Ustaz. Iya giliran nyampe lapangan jungkir balik kayak bola. Mengapa? Ya semangat mah boleh, tapi fisik nggak bisa dibohongin, bener. Tuh, jadi bener kata Allah tuh pelajaran. Panjang umur nikmat pasti kurang. Tuh, makanya singkat umur kita ya di dunia ini, makanya perbanyak berbuat kebaikan. Insya kita nggak tahu tuh nah, urusan mati mah nggak usah pakai nunjuk aki-aki, bener. Wah ini mah bentar lagi nih, belum tentu. Iya kan? Belum tentu juga. Yang payah banget kakeknya, yang meninggal cucunya, kan bisa aja. Benar. Tapi memang ini kita, orang Islam ini Allah muliakan. Umat Nabi Muhammad ini Allah lebihkan. Mengapa? Karena asal kita di surga. Karena asal kita di surga. Benar enggak? Nabi Adam di mana diciptakannya? Di surga. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min tin. Ingat ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, sungguh aku hendak menciptakan satu makhluk yang namanya manusia dari tanah. Siapa itu? Nabi Adam alaihi salam. Allah bilang dulu sama malaikat, saya mau menciptakan makhluk baru nih, namanya manusia. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Apabila aku sempurnakan bentuk kejadiannya ini manusia, kemudian aku tiupkan ruh ciptaanku ke dalam dirinya, faqa'u lahu sajidin. Wahai engkau malaikat, iblis, jin yang udah ada duluan, tersungkur sujud hormat kepada Adam bangsa manusia. Masya Allah. Jadi kita ini mulia nih. Mulia. Malaikat kita tahu sifatnya bagaimana ya? La ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat. Tidak pernah maksiat kepada Allah sekalipun. Tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah, selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Sesuci itu suruh hormat sama kita. Ya kalau Jibril tugasnya menurunkan wahyu itu saja, nggak ada yang lain-lain. Ya, Israel mencabut nyawa, nyawa yang disuruh cabut oleh Allah. Coba kalau tugas nyabut nyawa diserahin sama kita, siapa dulu kita cabut? Pastinya kita benci-benci duluan. Wah yang ini aja duluan nih, kan begitu. Ya Allah. Israfil meniup sangkakala tanda kiamat. Sampai sekarang belum dijajal-jajal, benar nggak? Coba kalau diserahin sama kita, apalagi tahun baru udah ditiup tuh trompet, iya kan? Malaikat nggak begitu, dia taat sama Allah, nggak punya nafsu, taat sama Allah, disuruh hormat kepada kita bangsa manusia. Makanya salahnya kan cuma satu Nabi Adam tuh. Nabi Adam ini dosanya cuma satu. Kata Allah, Adam silahkan kau nikmati seluruh fasilitas yang ada di surga ini. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Satu aja, jangan kamu dekati itu pohon. Nanti kamu termasuk orang yang zalim. Inilah iblis menggoda Nabi Adam. Akhirnya
dimakanlah tuh buah khuldi. Allah turunkan Adam dari surga ke bumi. Ini menarik, dosanya 1, istighfarnya 130 tahun. Nabi Adam dosanya 1, istighfarnya ketika di bumi 130 tahun. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah ajarkan kalimat-kalimat taubat kepada Nabi Adam. Kalimatnya sering kita baca doanya, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sambil nangis 130 tahun Nabi Adam, dosanya 1. Pertanyaannya buat saya, dosa kita berapa? Berapa kali istighfar kita? Nabi Adam 1 dosanya 130 tahun istighfarnya. Kita dosa kita tiap hari, ya Allah, istighfar kita 3 kali. Paling kalau ada angin puting beliung kita takbir ya. Selain itu jarang kita. Masya Allah, ini pelajaran nih. Tapi Nabi Adam, ini menarik nih. Sebelum Nabi Adam istighfar kepada Allah, Nabi Adam sholawat kepada Nabi. Allah suruh nanya kepada malaikat Jibril. Jibril tanya Adam tuh, mengapa sebelum dia istighfar Rabbana zolamna anfusana itu, kok dia sebut nama Muhammad? Apa alasannya? Allah bukan tidak tahu tapi ini pelajaran buat kita. Jawaban Adam apa? Wahai Jibril, ketika aku diciptakan oleh Allah di surga, fa idza sawaitahu wa nafakhtu fihi min ruhi, udah sempurna bentuk kejadianku, Allah tiupkan ruh ciptaannya ke dalam diriku, menengadah aku ke pintu surga. Aku lihat di pintu surga berjejer nama Allah dan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin Muhammad ini bukan makhluk biasa. Mengapa? Karena namanya bergandeng dengan nama Allah di surga. Makanya sebelum aku istighfar, aku sebut dulu, bersalawat dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Makanya kita umat Muhammad ini dimuliakan. Umurnya boleh jadi pendek-pendek. Kalau urusan ibadah mah mungkin kalah kita 1000 tahun lawan 60 tahun. Nggak mungkin mampu kita. Tapi ini sayangnya Allah sama kita. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Yang datang kepadaku membawa satu kebaikan, Allah balas 10 kali pahalanya. Alhamdulillah. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Tapi yang datang kepadaku membawa satu dosa, satu kesalahan, fala yujza illa mislaha, tidak aku balas kecuali sesuai dengan kejahatan yang ia kerjakan. Masya Allah. Kebaikan digandakan, kejahatan tidak digandakan dosanya. Artinya apa? Allah ingin kita kembali lagi ke surga. Makanya kebaikan digandakan, kejahatan enggak. Kita ke masjid nih 10 pahalanya, pulangnya sendal kita tukar sama yang bagusan, kan dosa tuh 1 tuh. Artinya kita sholat nyolong sendal aja masih dapat pahala 9 kalau hitung-hitungan. Tapi kan nggak boleh begitu. Artinya apa? Allah sayang sama kita. Kebaikan Allah gandakan pahalanya, sementara kejahatan tidak. Masya Allah. Makanya yang hijrah itu, kata Nabi, hijrah kita sekarang apa? Tinggalkan apa-apa yang Allah larang, menuju kepada kebaikan yang Allah ridhoi. Ada waktu ntar 10 menit lah kurang lebih ya, tanya jawab sampai jam 6. Mumpung kita masih dikasih sehat oleh Allah, alhamdulillah, umur kita masih panjang, masih sempat sholat di belakang imam, sholat dah di belakang imam, insya. Karena satu saat kita akan sholat di depan imam, betul lah benar? Mumpung masih bisa sempat di belakang imam, sholat belakang imam lah, belakang Ustaz Amin Ma'ruf, kan begitu. Nanti satu saat kita di depan dia, begitu. Mumpung masih sempat ke masjid, rumah kita di masjid nih, dekat masjid rumah kita, ke masjid lah sekali-kali. Mengapa? Nanti kita pasti digotong aja kemari sama orang nih, benar apa enggak? Tetangga saya kalau meninggal pasti digotong ke musola saya, walaupun dia jarang-jarang ke situ. Udah digotong aja, bener apa enggak? Udah digotong aja, dibawa aja. Iya, udah nggak bisa nolak. Sebenarnya orang yang jarang silaturahmi
masjid dekat tapi nggak pernah ke masjid, kalau mati digotong ke masjid sebenarnya dia nggak mau itu. Mau dibawa kemana ini saya? Begitu sebenarnya. Cuman kan yang gotong budak, bener apa enggak? Coba kalau yang gotong dengar, dibanting tuh mayat. Makanya mumpung masih bisa berangkat ke masjid, ayo ke masjid dah. Ya, insya mumpung masih sempat ngaji, baca Quran, ngaji. Mengapa? Satu saat Quran dibacain di depan kita, tapi kita udah terbujur kaku. Ya Allah. Belum lama pagi-pagi tetangga saya datang ke rumah sambil nangis-nangis, ini anak muda. Ustadz, coba lihat nenek saya, mengapa lagi disuapin tiba-tiba tersedak, begitu. Sekarang udah diam aja Ustadz. Kira-kira masih ada apa udah nggak ada? Ya Allah, pagi-pagi jam 7 Pak, saya ngopi ke belum? Itu salah satu tugas kita kan begitu. Jam berapa aja, jam 3 malam begitu sering diparanin tuh sama tetangga, sama keluarga. Ustadz, lihat Ustadz. Saya lihat, udah nggak ada ini. Tapi masih hangat, tapi saya nggak jujur. Lagi diajiin sama anaknya sama cucunya. Ya, lagi ditalkinin. Saya bilang, masih hangat ini, saya kata gitu. Padahal udah nggak ada. Inilah nggak boleh jujur kita di situ. Kalau kita bilang, wah udah mati nih, celeng semua. Ya, jam 7 pagi saya ngopi juga belum tuh, ya kan? Ya udah nggak ada, lagi diajiin, ditangisin, masya Allah. Saya bilang panggil dokter dah, ya, panggil dokter. Ini masih lemes, badannya masih lemes semua. Saya pegang tangannya masih lemes. Biar yakin, panggil dokter aja. Panggil dokter, ya emang udah nggak ada. Saya mau berangkat ceramah udah bendera kuning, ya. Nah, jadi ini pelajaran kan buat saya, buat kita. Ya, hijrah kita sesuai kemampuan kita, ya, menuju kepada keriduan Allah. Makanya kesimpulannya orang yang berhijrah ini, orang yang memperbaiki diri ini mulia di hadapan Allah. Nanti oleh-olehnya surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. As-sabiqunal awwalun itu orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Minal muhajirin wal ansor, dari golongan muhajirin, orang yang ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah, wal ansor, orang yang menolong Nabi di Madinah, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak perjuangan mereka dengan baik dalam kebaikan. Insyaallah termasuk kita semua nih. Amin ya rabbal. Apa kata Allah bagi mereka yang berhijrah ini? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka karena mereka ridho kepada Allah. Makanya pertanyaannya, kalau kita mengerjakan sesuatu, Allah ridho apa enggak ini? Allah ridho apa tidak ini kerjaan kita? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang berhijrah, sahabat Nabi itu, Allah ridho kepada mereka karena mereka ridho kepada Allah. Balasan mereka jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi buat selama-lamanya. Amin ya rabbal. Zalikal fauzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Masya Allah. Ini kira-kira ya prolog, cerita singkat ya hijrah Nabi. Kemudian bagi kita adalah upaya memperbaiki diri kita agar lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, ada yang mau sharing silakan. Silakan. Yang mau sharing, ayo, Sadamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya tanyakan Ya. masalah tadi yang terakhir masa bikin awal. Iya. Jadi ini apakah di sana itu di Mekah itu kan banyak orang-orang apa suku-suku banyak. Iya. Apakah itu yang termasuk awalun suku-suku yang berhijrah itu di antara beberapa teman-temannya itu? Apa bisa disebut sebagai sabitun awalun? Iya. Terus selain arti luasnya tadi dikatakan Pak Ustadz semua yang berhijrah, jadi bukan benar-benar awalun yang aslinya awalun. Iya. Apakah ada yang yang awalun itu ada beberapa sahabat, terus di antaranya 10 sahabat yang dijamin oleh Allah itu Surga, iya. Nah, apakah itu termasuk dalam puasa bukun awalun? Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Baik. Allah yang jawab atau
Jawab aja. Iya, baik, bagus ini pertanyaannya. Jadi as-sabiqunal awwalun itu orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Ya. Jadi orang yang awal-awal hidup dengan Nabi. Ya. Jadi banyak juga nih, ya. Awalnya 4 orang, kemudian bertambah. Pokoknya orang yang ikut berjuang bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Ya. Jadi orang-orang yang bersama-sama Nabi yang awal-awal masuk Islam. Ya hitungannya ya juga banyak juga, ya. Pokoknya dia berjuang bersama Nabi. Makanya kemudian kita tidak khawatir ketika semangat hijrah ini sampai kepada kita. Makanya kemudian Allah gandeng walladzina tabauhum biihsan. Tidak hanya as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, kan sedikit tuh. Allah sebut as-sabiqunal awwalun ini dari golongan muhajirin dan ansor. Muhajirin siapa? Orang yang ikut hijrah bersama Nabi. Ansor orang yang menolong Nabi di Madinah. Kan sedikit juga tuh yang ikut hijrah. Yang ikut hijrah ini contoh pemimpin yang baik. Makanya saya senang menyampaikannya nih. Kalau pemimpin begitu, Nabi sebelum Nabi berangkat ke Madinah disuruh sahabatnya dulu berangkat. Kalian dulu dah berangkat dah. Ini orang muhajirin namanya. Mengapa? Yang dicari, yang mau dibunuh saya, biar saya pasang badan di Mekah duluan. Begitu pemimpin. Ya. Kalau ada harimau di sini datang mau ngacak-ngacak kampung kita, ya selamatkan dulu rakyat kita. Jangan kita kabur duluan. Tuh, Rasulullah udah contohkan nih, ya. Saya pasang badan di Mekah, kamu berangkat duluan biar kamu selamat. Karena yang dicari saya. Begitu. Iya, kalau ada apa-apa pemimpin jangan kabur duluan. Justru dia yang pasang badan menyelamatkan rakyatnya. Tuh. Jadi as-sabiqunal awwal ini Allah spesifikasi muhajirin dan ansor. Ya nggak begitu banyak juga awal-awal, ya. Golongan muhajirin yang ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah dan ansor orang yang menolong Nabi dan sahabat di Madinah. Tapi kemudian orang yang mengikuti jejak perjuangan mereka dalam kebaikan. Makanya tadi kita berharap insya Allah termasuk kita. Amin ya Rabbal. Semangat hijrahnya nyampe kepada kita. Makanya walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak perjuangan kebaikan mereka. Tuh, jadi semangat orang muhajirin dan ansor sampai kepada kita, semangat memperbaiki diri. Enggak ada tekanan ketika di Madinah, bebas menjalankan ibadah. Makanya dibangun masjid. Masjid Kuba, Masjid Nabawi. Luar biasa nih, ya. Nah, orang yang demikian kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho sama mereka karena mereka ikhlas ridho kepada Allah. Ya Allah. Ya. Jadi begitu. Jadi semangat hijrahnya sampai kepada kita. Makanya hari ke hari kita berjuang terus berhijrah. Hijrah maknawi, hijrah batin. Karena memang batin kita perang tiap hari, Pak. Benar apa enggak? Nih mau kemari perang apa enggak nih? Perang nih. Kan begitu. Waduh, ke masjid apa enggak nih ya subuh ya? Masjid apa enggak nih ya? Kan begitu. Saya dari jam 3 udah bangun. Ah, kata Ubah nih, jalan apa enggak nih ya? Udah begitu hati kita. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan ke dalam jiwa kita sukma kebaikan dan keburukan. Jadi ada dalam jiwa kita kebaikan dan keburukan. Perang tiap saat. Kotak amal lewat dari jauh udah mikir kita, bener nggak? Berapa duit ini ya? Kita buka dompet ada 100.000 sama 2.000, yang mana kira-kira yang nongol? Tuh kan? Udah perang, kotak amal dari jauh udah istighfar kita. Astagfirullahaladzim, sehari merem aja kita. Astagfirullahaladzim. Kan begitu. Begitu udah lewat, alhamdulillah, 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 kan begitu. Bener kata Allah. Qad aflaha man zakah, untung orang yang berupaya menyucikan dirinya. Insya yang perang itu untung kalau dia berupaya menyucikan dirinya. Wa qad khaba man dasah, tapi rugi orang yang mengotorinya. Tuh, jadi semangat hijrah begitu. Paham ya? Jadi sengaja Allah sebut yang hijrah dari muhajirin dan ansor itu yang awalun. Tapi kemudian ada orang yang mengikuti jejak perjuangan semangat hijrah dia. Mudah-mudahan itu termasuk kita tuh di dalamnya ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi hijrah nggak berhenti tiap hari ya. Makanya kalau kita melakukan apa-apa, kata Arba'in An-Nawawi, ini biasanya kalau nyantri kita belajar tuh kitab itu ya, hadis 40 hadis pilihan.
Ada hadis yang bagus tuh, istabti qalbak, kata Nabi, tanyakan hatimu. Kalau melakukan sesuatu, tanyakan hatimu dulu. Karena hati kita radar paling peka tuh dalam diri kita. Betul apa benar? Yang lain boleh jadi kita bohongi, tapi hati nggak bakal bisa tuh. Makanya kata Nabi, istafti qalbak, tanyakan hatimu. Yang namanya kebaikan, ketika kamu kerjakan, ucapan keluar dari lidahmu beroleh ketentraman batin. Kita duduk di masjid ini kan tenang batin kita, benar apa enggak? Mengenai keluar dari sini udah gerasak gerusuk lagi, urusan belakangan. Tapi di sini tenang hati kita. Mengapa? Oh, berarti ini kebaikan. Tuh. Dosa apa? Dosa ucapan perbuatan yang ketika kamu kerjakan beroleh gundah gulana hati kita. Masya Allah. Makanya ada orang yang hatinya kurang tenang, ya nongkrong di pinggir setu, bener apa nggak ngopi? Iya kan? Mau Ustaz, mau ngopi lu pinggir setu biar tenang. Salah sebenarnya. Iya kan? Ya jadi tenang itu apa? Kalau kebaikan tenang di mana juga. Iya kan? Tapi kalau kejahatan beroleh gundah gulana hati kita, itu kata Nabi. Tuh ya. Jadi paham ya? Insya Allah. Ada lagi? Boleh. Ayo. Boleh dan nambah dah. Ini saya mau tanya amalan apa kan? Kalau Nabi Adam ini kan dosa satu aja. Istighfarnya lama. Kalau misalnya apakah ada amalan yang istilahnya selain istighfar, salawat lagi? Sekalian lagi mau nanya lagi. Iya boleh. Selain daripada istighfar dan salawat itu, kira-kira amalan apa aja yang bisa menghapuskan dosa? bisa menghapuskan Iya. doa seperti Iya. kan amalan yang walaupun kita udah mati itu masih Ngalir. Iya. Boleh. sama kalau kita hijrah itu apakah nilainya sama orang-orang yang mualaf? Iya. Oh gitu ya. Jadi kalau orang mualaf dikatakan sebagian ulama bilang dosa-dosanya udah Dihapus ya. Iya. Kalau kita hijrah ini apakah kita dosa-dosa yang lalu itu udah habis juga Pak? Iya. Baik. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi satu lagi dah. Sekalian ya. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi awal disampaikan bahwasanya tadi sunat-sunat sudah bisa mungkin dari besarnya aja. Ya. Kira-kira sunat-sunat Rasulullah SAW itu apa yang kira-kira bisa membawa kita ke amalan yang besar? Iya. Terima kasih. Ya. Baik. Untuk menghapuskan dosa-dosa kita itu banyak cara. Salah satunya adalah istighfar. Makanya Nabi dosanya udah diampuni oleh Allah. Mata qaddama min dzambihi wa mata akhar. Hari ini akan datang, tapi istighfarnya mi'ata marrah, 100 kali. Wa sab'ina marrah, 70 kali. Paling kurang tuh. Makanya kita juga perbanyak istighfar. Jangan nungguin gede-gede, benar. Cukup, astagfirullahaladzim. Begitu. Jangan kalau bisa. Ya habis sholat minimal banget 3 kali dah. Ya, istighfar dulu. Mohon ampun kepada Allah. Tuh, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Istaghfiru rabbakum. Karena dahsyat istighfar ini. Nabi Nuh dikasih umur oleh Allah 950 tahun. 450 tahun Allah angkat Nuh jadi rasul. 500 tahun Nuh mengajak umatnya ngaji kayak begini nih, untuk iman kepada Allah dan Rasulnya. Yang ikut belasan orang. Sebentar lagi Nabi Nuh udah tahu nih bahwa akan datang azab dari Allah. Tapi apa perintah Allah kepada Nabi Nuh? Apa perintah Nabi Nuh kepada umatnya? Walaupun udah tahu bakal diturunkan azab, karena memang udah luar biasa nih umat. Istaghfiru rabbakum. Begitu kan Nabi. Istighfar kamu kepada Allah. Padahal udah tahu ini azab mau datang ini, tapi perintah Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar kalian kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun. Tuh. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus umatnya diajak iman kepada Allah, tapi tetap nggak mau. Azab mau turun nih, cepetan istighfar, mohon ampun pada Allah, nggak mau juga. Dikasih perpanjangan waktu, udah kayak orang main bola ini. Ini umat kasih perpanjangan waktu, udah kasih waktu lagi dah, istighfar cepetan, azab mau turun.
Akhirnya udah mau turun, langit udah hitam pekat, petir menggelegar. Nabi Yunus tinggalkan kaumnya. Tinggalkan kaumnya. Nabi baperan juga nih. Ternyata Allah marah sama Nabi Yunus. Yunus, jangan baperan begitu. Kamu tinggalkan kaummu. Ternyata apa? Ternyata ketika Nabi Yunus meninggalkan dia, umatnya istighfar kepada Allah. Ya Allah, mengapa tidak ada satu kaum yang seperti kaumnya Yunus alaihissalam? Kata Allah begitu. Ketika azab mau turun, dia istighfar kepada Allah. Akhirnya istighfarnya bermanfaat bagi dirinya. Nabi Yunusnya akhirnya apa? Dihukum oleh Allah, ditelan ikan nun. Ya. Ada yang mengatakan ikannya masih hidup sampai sekarang. Memang ada ikan yang besar banget, paus tuh ya. Itu katanya ikan yang menelan Nabi Yunus. Ya Allah wa'alam bishawab. 3 kegelapan, ya kan? 3 kegelapan dalam perut ikan. Ya, 1 gelap dalam lautan, gelap malam, gelap dalam perut ikan. Tapi di dalam perut ikan itu Nabi Yunus apa? Istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Jadi pertama ngapusin dosa, istighfar. Yang kedua, berbuat kebaikan. Ini kita lagi duduk di masjid, kita sholat subuh, kita taklim. Ini lagi ndelet dosa nih. Al-hasanat yudhibnu sayyiat. Kebaikan yang kamu untai, kamu kerjakan, menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Alhamdulillah. Kita nggak tahu perbuatan baik kita yang mana yang menghapuskan dosa kita. Berbuat aja baik. Allah yang tahu. Tuh ya. Jadi gitu. Jadi banyak amalan-amalan, terutama amalan kebaikan yang menghapuskan dosa kita. Nah kalau mu'alaf memang beda, spesial dia, ya. Jadi masa kafirnya nggak dianggap, ya. Dia mulai lagi dari nol, iya kan? Semasa dia iman, nah itu dari situ. Kalau kita apa bisa seperti mereka? Ya bisa saja dengan izin Allah, ya. Kita perbanyak istighfar, perbanyak kebaikan, insya Allah dosa kita rada enteng. Saya masih berat banget ini, dosanya masih banyak, jadi berat. Kalau yang enteng dosanya kan enak tuh, iya kan? Nah, makanya kita istighfar, perbanyak berbuat kebaikan. Dan istighfar ini juga jadi obat. Kata Nabi, perbanyak istighfar. Mengapa? Min hammin paroja, sedihnya jadi bahagia. Tuh. Jadi kalau lagi sedih-sedih, istighfar biar jadi bahagia. Jangan ke pinggir setu, pinggir setu ngopi, makan pecak. Pulang dari situ puyeng, iya kan? Istighfar, min hammin paroja, sedihnya jadi bahagia. Wa min diqin makhraja, sempitnya jadi lapang. Masya Allah. Kalau sempit-sempit, Sadamin, istighfar, insya Allah jadi lapang. Iya, nggak sempit-sempit jangan kelabakan sono sini, istighfar. Larian aja. Bercanda. Ya, jadi min diqin makhraja, sempitnya ada solusi terbaik bagi kita. Nih yang ketiga yang dahsyat kalau kita istighfar, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki dari arah yang enggak disangka-sangka. Alhamdulillah. Jadi kita jangan suzon sama teman kita, itu dia kagak ngapa-ngapain ada aja duitnya ya. Meraya tuyul lah Pak. Jangan begitu. Mungkin istighfarnya banyak. Iya, orang ini dia enggak kemana-mana, duitnya banyak aja nih, ya kan? Kalau malam rumahnya gelap terus ya, iya. Ya, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Rizkinya Allah kasih dari arah yang enggak disangka-sangka. Nih, pertanyaan selanjutnya, amalan sunnah apa sih? Banyak sunnah Nabi itu, ya. Dari yang kecil sampai yang besar, ya. Itu sunnah-sunnah itu semuanya manfaat bagi kita, ya. Jadi amalan baik Rasulullah yang bisa kita kerjakan jadi sunnah. Kita mungkin nggak mampu ngikutin ibadah Nabi, nggak mampu. Makanya Aisyah habis sholat Isya, Aisyah tidur. Aisyah bangun menusin, Nabi masih ruku. Bangun lagi sepertiga malam, masih sujud. Aisyah nanya, ya Rasulullah, bukankah dosamu sudah diampuni, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, hari ini dan akan datang? Kok ibadahnya begini hebat ya Rasulullah? Saya mau tidur dari Isya, kamu saya bangun masih ruku, bangun lagi masih sujud. Ya Allah, kalau kita kan kalau udah tidur kayak orang mati nggak bangun-bangun. Ya Allah, Nabi masih begitu. Apa jawab Rasulullah? Luar biasa. Afalau hibbuka an akuna abdan syakura.
Apa enggak boleh Aisyah? Kalau aku cinta ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Masya Allah. Jadi amalan sunnah banyak yang bisa kita kerjakan, yang ringan-ringan aja dah, ya. Sholat sunnah ya ba'diyah qobliyah dah, kalau bisa mah jangan ditinggalin, ya kan, semampu kita. Duha sekali-kali, ya kali tahajud bisa bangun jam 3, tahajud 2 rakaat mah, kan begitu, iya kan, gitu ya, pelan-pelan sunnah banyak, dan itu juga luar biasa, dari yang kecil dulu, insya Allah kalau ikhlas pahalanya besar, amin ya robbal. Pokoknya semua yang dikerjakan Nabi jadi sunnah sama kita, ya. Perintahkan Allah jadi wajib. Tapi nggak semuanya kita mampu mengerjakannya. Makanya kita yang ringan-ringan aja dah, ya kan? Nyuruh sedekah, sesuai kemampuan kita, bener apa enggak? Nggak dipaksa, yang penting ikhlas, iya kan? Gitu. Kalau nggak ikhlas, kan kadang-kadang kita 2.000 juga kagak ikhlas. Ada orang ngamen nih, genjreng, cepetan ambil duit, udah puyeng banget pala, ngasih 2.000. Tapi ngomong aja kita. Ya nggak usah begitu, ya. Ya makanya ikhlas. Insya Allah. Cukup ya? Iya, baik. Kita istighfar sama-sama, mohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pagi hari ini berkumpul yang mendatangkan berkah manfaat buat kita semua. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah Karim, ya Allah ya Mujibas sa'ilin. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma, tafaruqan min ba'di ya Allah tafaruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan berkumpulnya kami di masjid kami yang kami cintai ya Rabb, berkumpul yang mendatangkan berkah manfaat buat kami semua. Sekiranya hamba meninggalkan tempat ini ya Allah, jangan kau jadikan perpisahan di antara kami, perpisahan yang mendatangkan dosa dan maksiat kepadamu. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula bil qur'ani imama wa hukma bil ka'bati qiblatan bil mu'minina ikhwana tabarakna min kulli dinin khalifu dinal islam. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Jadi kita ketemu lagi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.